8 Mei 2023 Mas Andi masuk, dirubah tuntutannya, tutup permanen. Ya, warga sudah terprovokasi. Iya, untuk kalau masyarakat sendiri sih kayaknya belum berat, Pak. apa sih digarapnya apa dingin? Apa sih digarapnya? Kalau masyarakat karena di situ tutup, Pak. Tapi kalau kita kembali ke dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga secara jarak minimalnya itu kan 1.000 meter atau 1 kilo. Sedangkan ini ke pemukiman itu hanya kurang lebih 10 meter. Panteng wareng sinuyudan abdi dalem pemalang tandang semangat Angkat John. mati dalam maring pangeran. Tetep mlaku sing lempeng marang Gusti, munggah gunung nyebrang lautan. Aja wedi aja gentar wis wayahe kudu temandang. Rawe-rawe rantas malang-malang tuntas jiwa ragaku kanggo negeriku. 2025 kemarin kan kita sudah ketemu dengan PD ya, jadi untuk di 2025 ini ada kegiatan pembuatan pagar keliling di sini ya 1 miliar panjang 300 panjang 375 tinggi 3,5 meter. Kemudian pembuatan taman bermain ya, nanti kita nyari lokasi taman bermain itu di mana ya 400 juta dasarnya. Kemudian rehab hanggar dan kelistrikan. Hanggar mungkin kalau kurang besar kan dilebarkan 1 miliar. Alat berat ini pembelian alat berat itu kemarin disepakati untuk sudah cukup ya untuk alat beratnya. Nah, hanya memang yang untuk penataan persalakan nanti oleh pihak ketiga, katakanlah misalnya ini ya modelnya jadi kemarin di pihak ketiga kan ya untuk pengolahannya 1,2. Kalau untuk yang warga terdampak ada nggak kompensasi? Kalau warga terdampak mungkin biasanya ada integrasi di OPD misalnya kayak pemberian bantuan kesehatan ada. Pemberian juga harusnya sama seperti itu, Harus di ini juga Pak. Kesehatan juga. iya betul kesehatan termasuk. Jadi sudah dianggarkan di 2025 termasuk nanti kan ada pengolahan di sini ya, karena memang arah kita itu tidak TPA, memang ke depan TPST semua. TPST, jadi kita menuju ke TPST. Cuman kan TPST yang ada sekarang belum cukup untuk memproses, mengolah volume sampah yang produksi, volume sampah yang ada. Jadi tetap masih transisi. Kalau semakin banyak TPST, Kalau jumlah armadanya memadai nggak Pak untuk kapasitas sampah yang ada di Kepala? Memadai 36 truk ya, 36 itu produktif semua ya? Semua produktif. Jadi
Ini ya, jadi untuk tahun 2025 sudah disiapkan. Ini langkah cepatnya apa Pak nanti Pak? Langkah cepatnya Dari kalau yang apa banyaknya gunungan sampah di wilayah apa juga ada komunikasi dari pemerintah daerah dengan pihak warga di sini atau perwakilan warga di sini, pemerintah di situ untuk kembali Iya. di apa dibuang ke sini ya gimana? Rencana dibukanya kapan Pak? Diaktifkan kembali. kalau bisa sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Dengan kondisi sampai sekarang Pak, bagaimana Pak? Dengan kondisi sampai sekarang menumpuk itu mau diselesaikan kapan? Ya kalau harapannya dibuka besok. Harapannya dibuka besok. Yang ada diangkut langsung Iya, gitu. betul. Buka besok sambil nanti kita dalam perjalanannya melengkapi apa yang menjadi apa namanya kegiatan kita di 2025. Komunikasi dengan masyarakat bagaimana Pak? Ini kan dulu ditutup karena ada aksi dari masyarakat. Betul. Nah ini kan berarti akan diisi lagi dengan sampah-sampah itu. Sudah ada komunikasi dengan masyarakat Pak? Kami timnya sudah ini bersama dengan Pak Asisten, Hmm. termasuk juga dari tim transisi dari paslon 03 ya. Mm-mm. Sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan dimungkinkan tidak ada apa nama akan berjalan lancar itu Pak ya. Kemampuan PTSP yang terbaru bagaimana Pak? Yang di Silarang. Iya, yang di PTAU itu. Itu sebenarnya kalau misalnya ini memang dalam proses ya, kalau kapasitasnya itu bisa 80 ton per hari karena alatnya 4. Cuman tenaganya kan selama ini kan masih kurang. Nanti kalau perhitungan tipping fee-nya sudah, pengelolaan manajemennya sudah tertata, harapannya semakin hari semakin maksimal TPST-nya mengolah dalam hal mengolah sampah. Untuk di lahan TPA ini ada berapa yang belum dicuci atau kapasitas yang sudah masuk berapa sih? Yang belum digunakan 2 hektar. Oh ini lahannya 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Yang belum digunakan atau yang sudah? Yang belum. Yang belum. Yang belum digunakannya. Kemudian tadi Pak, pembuatan TPST di sini juga Pak ya? Iya, kan di sana kan yang pojokan yang ada anggarnya itu pintu masuknya kan ada. Di pintu masuk. Jadi kalau nanti misalnya masuk semua di sini ya kalau misalnya nanti alatnya kan 2. Kalau alatnya 2 kira-kira satu alat itu bisa 20 kalau maksimal ya, 20 berarti 40. Nah, artinya kan tetap ada pengolahan dan nanti yang bekerja di TPST sini ya warga sini. Sebelumnya pernah di ini nggak terpikirkan nggak Pak sampai sampah sekarang itu mandek itu? Sebenarnya dipikirkan, cuman kan kita kan ya kita kan pengen ada di seluruh karena kebijakan pemerintah yang lalu ini kan klaster-klaster di kecamatan paling enggak itu ada 3-4 TPST setiap kecamatan. Tapi belum siap atau bagaimana? Ya karena kan kemarin kan transisi penganggarannya di 2024 begitu tanggal 1 Juli kan ini ditutup. Nah, itu sudah dianggarkan di 2023. Jadi nggak bisa tercover. Pesan kepada masyarakat bagaimana Pak? Sekarang ini sudah teriak itu gunungan sampah di mana-mana. Pesan pemerintah daerah bagaimana Pak? Pesan kepada masyarakat ya saya mohon masyarakat juga bisa bekerja sama dengan pemerintah karena pemerintah sedang kesulitan ya bahasanya seperti itu. Jadi memang ini kepentingan bersama. Kalau ego sektoral egonya itu masih ini ya kita nggak menyelesaikan. Jadi sebagai nggak mungkin apa istilahnya pemerintah itu pengen semua itu berjalan untuk kepentingan masyarakat. Ini kan kalau misalnya sini yang terganggu seluruh wilayah Pemalang kan sampah numpuk di mana-mana, nggak ada penyelesaian kan gitu ya. Maka sambil jalan kita bangun kesadaran bersama. Kalau ini nanti TPST didongkal jalan, semuanya jalan, termasuk yang di sini jalan, mengurangi volume sampah yang tidak diolah kan. Jadi nanti yang diolah semakin banyak. Kalau yang diolah semakin banyak, ya nanti percepatan penumpukan di Salakan tidak terjadi. Pak, saya ingat itu beberapa pada tahun-tahun ini itu banyak investor-investor yang ke pendopo itu mau maju itu gimana Pak? Salah satunya, lah ini yang dalam proses disusukan PT ETS. PT ETS itu ini masih proses ini.
Ya, sedang dalam proses izin untuk lahan. Ya, lahan dari karena kita butuh waktu itu untuk 1 hektar di tanah desa. Nah, itu masih LP2B. LP2B. Jadi sedang dalam proses untuk kajian teknisnya. Jadi kemungkinan swasta bisa ya? Bisa. Oke, siap. Bisa. Nah, tadi setelah dijelaskan sama Pak Sek ini terkait proyeksi ke depan penanganan sampah, kalau dari Dewan sendiri gimana, Pak? Kita memang kan berposisi ini suatu keuntungan kok, kita bisa bersama-sama dengan ambil Pak Sekda yang atas namanya. Lah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekda termasuk anggaran dan sebagainya. Sebenarnya kalau soal penanganan seperti ini seharusnya kok sampai ditutup, kami anggota dewan juga menyesalkan. Kenapa ditutup? Ada masalah apa? Sekalipun saya belum pernah komunikasi yang menjadikan masalah ditutup. Tetapi dengan adanya ditutup sampai lama dan kita tidak boleh menyalahkan pemerintahan yang sekarang maupun yang akan datang, tidak boleh. Sekalipun sudah ada pemikiran bupati terpilih dan bupati yang menjabat, kita tetap tidak melihat bupatinya siapa. Kalau memang ini perlu ditangani sekarang, kenapa menunggu lama? Kan itu. Sehingga ini adalah sudah saya nilai bahwa eksekutif sudah melaksanakan action melalui bentuk politik anggaran yang bersama-sama kita sudah kita sepakati. Ya, tinggal tindak lanjuti. Tetapi saran kami dari Dewan agar diperhatikan desa yang di sini termasuk masyarakatnya terkait dengan tingkat kesehatan, kompensasi kesehatan, kompensasi hal-hal yang lain. Itu memang perlu harus kita pikirkan bersama-sama, bukan hanya eksekutif, tapi bersama-sama kita. Mengapa kita bersama-sama dengan eksekutif kesini bersama? Karena ingin menyelesaikan persoalan, bukan saling membantai, bukan saling menjelekkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling apapun. Kita bersama untuk menyelesaikan bahwa persoalan sampah bukan hanya dipersalahkan, tetapi di desa lain atau kecamatan lain pun harus sama kita tangani. Karena sampah itu bukan hanya penyelesaian kata-kata, tetapi tindakan yang harus diselesaikan. Sehingga ini upaya kita, pemerintahan sudah melaksanakan dengan politik anggaran, langsung kunjungan ke persoalan. Tinggal penilaian masyarakat yang menilai serius apa enggak pemerintahan. Terus itu yang mengesahkan anggaran juga Pak, dari desa gimana, Pak? Pak? Iya, Pak. Dengan Apa yang diharapkan? masyarakat memang sampai saat ini 2 hari ini nggak belum kondusif. Tiap malam sih ada pergerakan dan lain-lain. Sampai tadi malam pun memang ada pertemuan di luar mulai sejak ini. Karena masyarakat mengendaki kalau ada seperti ini ya istilah masyarakat itu tidaknya memang masyarakat. Memang sampai sekarang masyarakat satu dengan lain pro dan kontra mesti sudah ada. Tinggal nanti penyelesaian akhirnya bagaimana karena masyarakat sendiri sampai sekarang akumulasi dari beberapa kejadian dulu yang sering dijanjikan plong, jadi masyarakat istilahnya jenuh dengan janji-janji yang berjalan. Mau masyarakat pemerintah buat apapun masyarakat sekarang hanya tidak apatis, tidak percaya lagi. Terus gimana Pak Ketua tanggapannya Pak? Janji palsu. Sebentar. Ya. Bukan palsu dan tidak palsu. Itu ya kita harus rembuk dulu. Iya. Yang diminta. Ini jenengan sudah perwakilan dari masyarakat. Iya. Yang diminta apa? Dan permintaannya apa? Karpe pimpinan.
Sehingga kalau seperti ini, kemudian masih ada gerakan-gerakan di masyarakat, itu tidak menyelesaikan persoalan. Nah sekarang saya mohon, posisi bicara ke masyarakat. Kita rembuk kalau pemerintah mampu, oke. Kalau belum mampu, kita berharap. Ini. Memang lebih baiknya ada audiensi pada masyarakat. Enggak, artinya bocorannya yang dengar itu opo. Sampai sekarang kita memang ada pro dan kontra. Ya kontranya apa? Kalau yang pro mungkin monggo dibuka lagi dengan pengelolaan, bukan ditumpuk tapi pengelolaan. Nah, itu Ya. bagus. Tapi yang kontra, yang istilah orang wong bola, orang urusan sepenting tutup. Memang separuh seperti itu. Ada yang masyarakat tutup, TPA kapal tutup. Tapi ada sebagian memang istilahnya monggo dibuka, tapi dengan syarat pengelolaan, tidak ada tumpang sampah dan lain-lain. Nah, panjenengan adalah pemerintah sama dengan Iya. Nah, kita mencari solusinya. Yang kontra kita didudukan bersama, dirembuk. Hasilnya kayak apa? Bisa langsung bersama-sama dengan kita dewan atau dengan dalam hal ini yang membicarakan DNA. Itu bisa agar kita sudah melangkah, apalagi sudah dianggarkan. Itu harus diterapkan. Ya, makanya jangan selalu perwakilan pemerintah Kabupaten Malang. Ini harus dilakukan. Kabeh karepnya apa sing kontak? Bilo karepmu apa ngomong? Simpro ada sesuatu punishment pada yang pro. Makanya ini dan itu untuk kepentingan sampah dan ini sangat bisa kebijakan. Memang kok sangat apa? Berposisi ke masyarakat pasti. Dalam dewan munculnya dari masyarakat. Tetapi kalau penyelesaian hidup seperti ini bukan kegagalan dari siapapun, kegagalan dari pemerintah desa yang belum bisa menyelesaikan persoalan masyarakatnya gitu loh. Bukan bisa membantu pemerintah. Nah, makanya panjenengan itu pemerintahan sama dengan kita. Makanya coba nanti ini tetap kita buka karena anggaran sudah ada, kita dudukkan bersama melalui jaringan dulu. Kalau sudah selesai, apa sih diharapkan? Nanti kita komunikasi dengan pemerintah. Bisa melalui kita bersama Pak Sekda. Jangan dicampur politik. Soal kita kemarin soal itu ranah lain. Sama politik. Yang penting itu isi dimaksud masyarakat yang dalam foto yang diinginkan. Yang pro kan jelas. Kita tinggal nanti memberikan sesuatu yang kira-kira sesuai. Jadi itu ya. Jangan sekali lagi sama dengan saya, sama dengan kami, pemerintahmu tidak punya kewenangan dengan itu. Mungkin Pak Kadus terkait dengan permintaan tadi, sebenarnya fasilitas apa sih yang diinginkan masyarakat selain pengolahan sampah di TPA? Kalau di desanya sendiri. Dari awal memang aslinya dana Ini Oke, awalnya nih, kalau memang 2017-18 saya sering ke LH. Sampah dikelola. Kalau enggak dikelola nanti bom waktu timbulnya masyarakat Ya. menganggap itu. Nah, ini sudah terjadi. benar. Dan masyarakat sampai sekarang ya istilahnya kesannya sudah 30 tahun sering dijanjikan dari awal sampai sekarang. Banyak yang dijanjikan, jadi kembali masyarakat tidak percaya lagi. Pemerintah buat program apapun kita yang repot. Saya aja sendiri kadang bingung menghadapi masyarakat. Gimana Pak rencana untuk mengumpulkan Itu seperti itu. Di desa gimana nih? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau masyarakat sendiri sih kayaknya belum berat Pak. Belum ya berarti Karena belum. sampai sekarang kan belum ada informasi jelas ke warga atau ke yang lain terkait dengan bukanya kembali. Kita kemarin aja ngobrol pengelolaan aja 50-50, maksudnya ada yang pro ada yang kontra. Karena yang sudah kejadian TPSD dilarang kapasitasnya yang dulu dijanjikan sekian, tapi nyatanya warga yang kerjanya paling 8 ton gitu udah maksimal kan. Memang belum maksimal. Nggih. Nah, masyarakat percaya seperti itu. Masa najab seperti itu apalagi sini yang tontonan. Sebentar Mas, sebentar ya. Coba kalau besok belum bisa,
Kemudian kalau memang pemerintah sudah membuka, jangan memberikan jalan. Kalau saya udah berani Pak. Kalau tidak berani, jenengan nanti malam kita rembuk Oke, monggo Cari nanti solusi. bareng-bareng. solusi. Cukup jenengan pemerintahan desa, jenengan kalau yang ada di sini Nggak bisa Pak. direbut Tadi malam. jadi rembukannya gini. Oke, Usulannya apa? Oke, Kalau memang tidak bisa ke dewan, tadi malam. Memang kan ada rencana. undang bareng-bareng. Tadi malam ada pertemuan kayaknya Oh, di sini. ya. Memang saya pun mau berangkat sudah di stop semua. Jadi Pak RT bilang sudah ada bisa. Soalnya penyakit kronis ini. Kudu diselesaikan rembukan desa dulu. Oke. Jenengan. Dan informasi nanti malam. Ini jelas atau tidaknya yang saya dengar kemarin. Nanti malam itu ada pertemuan biasa yang anak-anak muda yang biasa ngurus TPA dan lain-lain. Informasi nanti malam syukuran nih Pak Anom di sini informasinya. Tapi lebih jelasnya, kurang jelasnya kayak kurang tahu. Nanti Aris. Mas ini di mana Pak Kadis nanti malam? Nanti malam itu di rumah Pak Hardi, berarti masih ke sana. Tidak apa-apa, datang wilayah jenengan. Wilayah jenengan kok. Pak Kadus, di sini cuma jenengan doang satu kadus di sini. Iya, satu kasus salah. Berapa kakak Pak? Sekitar 575 kakak, kurang lebih segitu. Berapa RT Pak? 9 RT. Coba ya, mana RT. Agar diselesaikan. Kalau untuk Apa sih digarapnya apa dingin? Apa sih digarapnya? kalau masyarakat karena di situ tutup Pak, Tutup Itu. masalahnya apa? kan tutup itu kan awalnya itu kan memang kalau melihat situasi sampah sini kan, atau kita dulu kan menutup dilakukan pengolahan Pak dengan open dumping saja. Oh iya. Kedua, iya. untuk volume segini dengan kapasitas segini kan sudah sangat mengganggu Pak. Terus kalau kita kembali ke dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga secara jarak juga sudah tidak memenuhi. Karena minimalnya itu kan 1000 meter atau 1 kilo. Sedangkan ini ke pemukiman itu hanya kurang lebih seperti puluhan meter. Dan ya dasarnya itu. Ya nek misalkan monggo dari Pemda mau diolah, istilahnya masyarakat dikaryakan, Iya, ya kan sampah ini bisa berkurang, baunya sudah berkurang, iya. limbas lalat dan sebagainya sudah berkurang, ya warga monggo silakan. Kalau mau dilanjut yang lanjut, kita hanya memfasilitasi warga Pak. Jadi keputusan itu tetap di tangan warga. Itu. Karena kalau misalkan dari Pemda mau buka, ya monggo. Yang di surat perjanjian itu kan tanda tangannya Pak Bupati sama Pak Sekda, matur ke warga, silakan kita dampingi, kita kawal. Salah kuwi. Sing matur aja sekdane bupati ini. Masyarakat melalui pemerintah. Biarane pemerintahan salah nek kok belum. Nah, kados niku kan waktu niku kan di surat kesepakatan niku kan antara masyarakat dengan Pak Sekda dan Pak Bupati waktu itu Pak. Oh, dasar kesepakatan dulu ya. Dasarnya itu. Iya. Nah itu kan ya jadi pegangan warga. Waktu Mas Andi Rustono bantu kita aksi itu kan tuntutannya kan tutup Pak. Padahal awalnya kita minta hanya ditata, dikelola yang benar. Bisa berdampingan. Ya enggak apa-apa kalau memang itu sesuai dengan standar Pak. Dulu. Ya, Tapi di bulan Mei 2023 Mas Andi masuk, dirubah tuntutannya, tutup permanen. Ya warga sudah terprovokasi. Iya saya untuk mengcover gitu kan. nanti bisa komunikasi lah. Artinya kalau ini dibuka, termasuk panjenengan membantu pemerintah. Ya dari dulu Inilah, nggih Pak. ini termasuk kita membantu. Kalau bersikeras, nah, itu namanya kurang membantu. Ada yang kita bicarakan. Kompensasi apa dengan masyarakat, biar masyarakatnya menerima, sehat. Kemudian termasuk apa yang diminta, umpamanya sampah itu sampai di sini segera diolah atau apa. Ya, Terus kompensasi apa lagi, yang umpamanya utama, kesehatan. nggih. Itu Yang jadi bisa dirembuk itu seperti itu. sudah kita rembuk dengan Pemda Pak. Tapi- Jadi itu ada beberapa poin yang kesepakatan itu yang kita tidak minta kompensasi dalam bentuk rupiah, Iya, iya. tapi satu kayak misalkan Iya. sampai Benar tanggal itu, benar. 30 Juni 2023
yang kita ajukan warga terdampak biar cover BPJS mau kelas 7, kelas 8, kelas 9 terserah Pak. Yang penting warga bila mana ada yang sakit itu enggak sampai pulang paksa karena enggak ada biayanya Pak. Tuh, kita perjuangkan. Tapi itu baru keluar BPJS itu karena desakan dari Pak Yoban, Pak Kapolres waktu itu. Apa Mas Bu yang kurang? Ini Pak, satu, kita minta bantuan untuk kendaraan siaga. Karena kita punya di Pegunungan, cuma di balai desa Pak. Punten. Jadi sini kan walaupun satu desa tapi terpisah dulunya Pak. Jauh. Jadi Mobil kalau siaga misalkan yang khusus di sini ya. darurat, masa harus pinjam ke sana, lalu buruan atau Pak? Nah itu kita minta. Dikasih bener. Tapi mobil bekasnya di mobil rusak Pak. Sekarang diambil, ya udah dikembalikan lagi. Terus dikasih Lagi mobil Pak. karena di sini awasan blind spot dari Kominfo ngasih TV untuk Gratis ya. publik gratis. Iya dicabuti Pak. Wis. Nah, ini Mas, ini kan mau ada perubahan pimpinan Mas. Ini kira-kira nanti kalau ke depannya seperti itu. Ya nanti kan tergantung dari bupati terpilih, punya program apa, tawaran ke masyarakat seperti apa, masyarakat terima, ya ayo jalan bareng. Seperti itu Pak, maksudnya kita bukakan pintu, monggo Pak, kalau mau disuruh jalan warga. Kita dibantu Pak Kapolres waktu itu. Saya ingat pokoknya pas satu Muharram itu Pak Kapolres ketemu Pak Bupati di Kabunan, warga siap bertemu sebagai Pak Kapolres, ketemu di Polres, kita siap. Tapi dulu sendiri nggak mau ketemu dengan kita. Gimana kalau warga seperti itu? Kita sudah membantu Pemda loh Pak, menengahi antara masyarakat dengan Pemda. Dan resikonya di kita Pak, karena kayak kita ingin bantu Pemda, tapi jangan mensulit masyarakat. Kita ingin bantu masyarakat, yuk kita juga harus peduli dengan Pemda. Kita di tengah-tengah sebenarnya. Cuman yang kita miris itu, opininya tuh digiring. Kayak warga saran itu yang rewel, yang susah, yang suka menang sendiri, nah itu yang kita kecewa Pak, oknum itu. Di media itu ya hampir 90% itu yang saya baca itu yang salah warga salah. Sedangkan Bapak bisa sampai sendiri seperti ini kondisinya. Ini penting Pak, waktu kita mulai demo itu sampah sampai di pintu itu Pak, portal. Sini tuh ketutup sampah, belatung itu naik lewat itu Pak, lewat Selaman itu naik ke sana. Itu gejolaknya mulai kita. Alat berat 3, yang operasi cuma 1, itu aja stroke Pak. Jalan 3 langkah, stroke, 3 langkah stroke. Udah kita dibelakang seperti itu. Makanya kalau ini mau ketemu panjenengan, ya itulah faktanya. Saya punya video-videonya, kebakaran di September juga kita punya. Mas Budi juga waktu itu jadi aktivis juga. Misalnya ini ya Mas, kondisinya seperti itu. Ini sudah kenal Mas Budi. Jadi ya di jalan kenal Mas. Nah, saya ini anggota Wah. Mas ini Mas Ibarti ini kan karena darurat sampah gitu ya. Misalnya untuk memfasilitasi misalnya harus satu warga itu kan bahasanya mungkin terlalu kurang efektif lah. Ya misalnya perwakilan saja monggo orang-orangnya gitu. Itu nanti untuk Dipersalahkan kan di sini ada 9 RT, Oh, oke, betul, 9 RT. Misalkan nanti Pak Kadus, Kapunten kalau misalkan per RT diwakilkan 10, berarti kalikan 9, 90, ya monggo. Kita bisa membantu. Kalau iya, yang penting ini Mas. Saya percaya dengan dan Pak Kadus sampai di sini. Sampai jadi bisa ditempatkan. Padus, Panjang ini minta. harap. Saya mendengar dari tadi persoalan tetangga pejabat baru akan menjadi kumpulan pertemuan Iya. malam Jadi poin-poinnya apa? nanti kita mengutus Mas Aris yang sekaligus karena ada komunikasi dengan polisi yang sudah disimpulkan saja kata komunikasi dengan yang penting keuangan dan masyarakat tidak merugikan pemerintah, tidak merugikan masyarakat. Itu yang penting. Pak Kadus itu pun kalau saya nggak boleh memutuskan Pak Kadus, Kapunten. Ya, intinya hasil maksudnya gini, hasil rapat ini nanti ditulis poin-poin permohonan yang digarap oleh warga ini apa, kesehatan dan sebagainya pokoknya. Kemudian yang digarap oleh pemerintah
Dunia ketemu. Nah, setelah itu nanti disampaikan Di forum itu. disimpulkan nanti selesai untuk kita bahas sehingga hasil gabungan ini tidak merugikan terutama tidak merugikan keselamatan masyarakat. Di sini tidak perlu ngotot-ngotot apa yang tidak ada begitu bareng masalah apa dua apa itu selesai. Saya tuh ngajak duduk bareng, tapi memang dari Pemda Pak itu antipati dengan kita. Insya Allah ini tidak. Ya, Kemarin masalahnya miskomunikasi saja. Kayak kemarin kebakaran Pak di bulan September itu sakit hati kita Pak. Mas Bayu, ini Mas Bayu, Pak ya. Ini kan solusi jangka pendek dulu ya. Ya, kita kan persoalan sampah itu kan bukan cuma persoalan hanya di Pesalahkan, tapi seluruh kampung. Kita harus bicara kepentingan secara umum. Ya. Nah, yang lebih segera untuk dirembuk, dicarikan solusi adalah solusi jangka pendek yang diminta warga itu apa? Nah, untuk segera untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah. Misalkan tadi soal jaminan kesehatan. Ada nggak warga yang belum diberikan BPJS dan sebagainya, itu segera didata, harus segera dieksekusi. Itu ya. Kedua soal tadi adanya mobil siapa, kita nggak patut nanti menyiapkan bisa. Itu yang penting. Black spot ini minta segera untuk dipasang, bisa kan bisa semua. Hasil kesepakatan minimal. Dari kesepakatan itu angka dalam itu acara. kudu teman